Gue salah satu orang yang bertugas mendesain tampilan di aplikasi Gojek. Perkenalkan, Reza Nofriansah. Dia adalah interaction designer yang mendesain user interface dari aplikasi Gojek. Mengapa saya tiba-tiba menampilkan gambar dari beliau? Dikarenakan materi yang akan kita bawakan sekarang adalah mengenai user interface. Mungkin kalian sudah mengetahui bahwa user interface sering digunakan. Namun, kalian pasti banyak yang belum mengetahui apa itu user interface. User interface adalah tampilan pada layar yang membantu user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Layaknya pada Windows yang memiliki user interface pada Windows 10 seperti pada gambar berikut. Kita dapat melakukan berbagai akses dengan mudah sehingga pengguna tidak perlu mengetikkan perintah teks seperti pada command prompt. Dalam website Wikipedia, user interface atau biasa disebut dengan antarmuka pengguna merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Antarmuka pengguna berfungsi untuk berhubungan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. User interface yang baik adalah user interface yang dapat memberikan pengalaman interaksi yang dengan mudah dapat dipahami oleh user atau pengguna. User interface semacam ini disebut dengan user friendly. Secara teknis, user interface berfungsi untuk menjembatani informasi antara user dengan sistem operasi, sehingga komputer dapat digunakan oleh user. User interface juga dapat diartikan sebagai mekanisme interrelasi dari hardware dan software yang membentuk pengalaman menggunakan sebuah set komputer. User interface dari sisi perangkat lunak biasanya berbentuk GUI dan CLI. Sedangkan dari perangkat keras biasanya berbentuk ADP seperti pada gambar, USB, dan firewall. Fungsi user interface. Secara umum, user interface menyediakan opsi untuk input dan output. Dengan user interface, user dapat dengan mudah melakukan input dan output data, merekayasa atau memanipulasi data sesuai dengan keperluan. Saat awal komputer dibuat, pengguna hanya bisa memanfaatkan perintah teks yang diketikkan pada layar monitor menggunakan keyboard. Metode ini berlaku untuk semua penggunaan program ataupun perintah tertentu yang berkaitan dengan sistem informasi. Karena dinilai kurang praktis dan kurang canggih, serta tidak semua orang dapat mengaplikasikannya, maka para ahli berusaha untuk merancang suatu sistem yang dapat digunakan oleh semua orang, bahkan yang tidak paham komputer sekalipun, untuk dapat mengoperasikan komputer secara praktis, simple, dan mudah diingat. Pengaplikasian user interface secara lebih jauh akan banyak kita temukan pada program software, perangkat hardware, dan juga sistem operasi pada smartphone. Pada software, hampir semua komponen menggunakan kinerja GPU, di mana user dapat menginputkan perintah dan memanipulasi data dengan memanfaatkan tampilan grafis seperti button atau tombol dan juga text box. Contoh user interface yang sering kita jumpai adalah secara GUI kita mengenalnya dengan istilah tema atau launcher. Sedangkan secara CLI kita mengenalnya dengan command prompt pada Linux. Secara GUI lebih bervariasi lagi. Ada KDE, GNOME, Cinnamon, dan sebagainya. Karena semakin pesat dan majunya perkembangan teknologi informasi di zaman ini, perangkat elektronik yang smart
dan canggih dengan user interface yang mudah dipelajari dan dipahami dapat memudahkan penggunanya, sehingga semakin hari semakin banyak peminatnya. Sebelum mudah dipelajari seperti saat ini, user interface pada zaman dahulu hanya terdiri dari beberapa teks saja. Pada tahun 1960, saat komputer IBM Stix baru diluncurkan, tidak semua orang bisa mengoperasikan komputer karena bahasanya masih menggunakan bahasa biner dan belum menggunakan grafik user interface. Sampai akhirnya pada tahun 1995 Microsoft mengeluarkan Windows 95 adalah Windows pertama yang menggunakan GUI atau Graphic User Interface. Graphic User Interface lebih memudahkan pengguna yang tidak bisa komputer untuk bisa mengakses komputer. Kelebihannya dari GUI adalah desainnya yang menarik, memudahkan interaksi pengguna dan komputer, mudah digunakan dan mudah dipelajari. Namun kekurangan dari GUI adalah menggunakan lebih banyak memori. GUI menjadi lebih kompleks jika pengguna perlu berkomunikasi dengan komputer secara langsung, dan aplikasi berbasis GUI membutuhkan lebih banyak RAM untuk dapat dijalankan. Namun terlepas dari itu semua, kebanyakan sekarang sistem operasi harus menggunakan GUI supaya mudah dipahami dan mudah dipelajari. Selain graphic user interface pada desktop, graphic user interface juga terdapat pada mobile atau handphone. Setelah sukses dalam graphic user interface pada komputer, para ilmuwan kembali mencari cara untuk mendapatkan graphic user interface dengan lebih ringkas dan dapat dibawa kemanapun, karena banyak keluhan dari pengguna komputer sebelumnya. Graphic user interface pada komputer itu tidak fleksibel karena tidak bisa dibawa kemana-mana seperti pada mobile. Graphic user interface pada mobile awalnya diciptakan di tahun 2000-an awal, yang awalnya diciptakan oleh produsen handphone terbesar di dunia, yaitu Nokia dengan OS Symbian-nya. Kemudian dari waktu ke waktu, graphic user interface pada mobile semakin berkembang, apalagi setelah munculnya Android yang disokong oleh Google. Graphic user interface pada mobile semakin fleksibel karena dengan hadirnya layar sentuh memungkinkan graphic user interface pada handphone bisa juga diterapkan kepada komputer maupun sebaliknya. Berikut ini adalah contoh graphic user interface yang dipakai dalam smartphone. Di sini saya mencontohkan aplikasi Gojek sebagai contohnya. Di halaman utama, kita dapat melihat 3 menu utama. Yang pertama adalah promo, untuk mengetahui promo apa saja yang ada dalam sepekan ini. Yang kedua, beranda, untuk mengetahui berita-berita tertentu. Yang ketiga adalah chat, untuk menghubungkan Anda dengan driver. Untuk mengetahui menu utama dari Gojek, kita bisa swipe up di menu utama ini, maka akan muncul berbagai menu dari berbagai merchant. Sekian penjelasan dari saya mengenai user interface. Video ini ditujukan untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak Yoga Sahria guna memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Desain Interface. Saya Faisal Mualif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.